Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan syukur kita. Kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, kalau kita masih kuat ada pada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan namanya. Kita mau mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan limpahan syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan,
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, perlayakan setiap kami untuk dapat masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami juga akan menerima firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami sepanjang menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Tuhan, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih udah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Amin. Kita akan menyanyikan pujianku masuki gerbangnya. Gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, puji nama Tuhan. Ada girang Bapak Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Biarlah setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kita. Kita akan menaikkan pujian, hanya Yesus jawaban. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, hanya Yesuslah jawaban kita. Hanya Dialah yang sanggup menolong setiap kita. Biarlah kita mau berserah kepada Tuhan agar mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Meskipun kau tak mengerti apa yang ku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
kita mengerti. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku, amin, datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Yesus. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku,
pikirkan Tuhan, yang tak pernah kulihat. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena sungguh Engkau baik buat kami semua. Anak-anakmu ya Tuhan yang boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin, Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi kami semua. Baik hamba yang bertugas dan sidang Tuhan yang mendukung di dalam doa. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini pertandingan. Saudara, kalau melihat gambar dan saudara melihat tema ini pertandingan, kira-kira apa yang saudara-saudara pikirkan? Mungkin kita teringat ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan lari cepat, renang, dan lain-lain. Ya. Sering juga disebut pertandingan itu sebagai perlombaan. Saudara, ketika orang bertanding, maka dia tidak ikut begitu saja. Pasti dia akan bekerja keras. Dia akan pantang menyerah. Dan mereka menginginkan kemenangan di dalam pertandingan tersebut. Kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan mengenai hal ini. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita akan melihat beberapa hal dari ayat-ayat firman Tuhan saat ini. Apa saja yang harus ada di dalam pertandingan itu? Yang pertama, nanti kita akan merenungkan tentang tujuan. Tujuan itu satu sasaran. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga itu berbicara mengenai penguasaan diri. Ayat 25 ya, jelas menguasai dirinya. Yang terakhir itu adalah tekun dan setia. Mari kita akan bersama-sama merenungkan yang pertama tentang tujuan. Kenapa harus ada tujuan? Saudara, tujuan ini sangat penting. Ya, kalau kita mau bertanding di dalamnya, berlomba di dalamnya, dan dikatakan firman Tuhan, pertandingan kita ini adalah pertandingan atau perlombaan yang harus dijalani untuk kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Tujuan itu adalah sasaran yang ingin dicapai. Satu sasaran yang ingin dihasilkan. Kalau kita ikut pertandingan, entah cabang apapun juga, kalau di sini diceritakan tentang orang yang berlari dan yang dikatakan sebagai petinju.
Dia harus tahu tujuannya. Kenapa dia bertanding? Kenapa dia berlomba? Dia harus mengerti. Ya. Di sini dikatakan di dalam Filipi, saudara, ini juga perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini dinyatakan, baik di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca, maupun di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ini, betapa pentingnya tujuan, tahu sasaran yang kita capai. Kalau orang bertanding, maka dia mulai dengan start. Dimulai, diawali. Dan dia harus tahu kemana tujuannya. Saudara, kalau seorang berlari, sembarangan aja, nanti di tengah jalan harusnya lurus, dia belok dulu begitu. Tidak mungkin ya. Seorang atlet dia mengerti tujuan dia bertanding untuk apa. Dia harus memenangkan pertandingan itu. Karena itulah tadi saya katakan bahwa orang yang bertanding, yang berlomba itu harus bekerja keras, harus pantang menyerah, harus sungguh-sungguh. Saudara-saudara, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Betapa pentingnya tujuan hidup saudara dan saya. Tujuan hidup saudara dan saya bukan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini hanya sementara. Semua yang ada di dalam dunia ini fana. Satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Dan tujuan kita tadi Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan hidup kita. Kita menjalani hari-hari kita diberikan kesempatan di dalam dunia ini. Tapi sekali lagi, dunia ini hanya sementara. Kita akan sampai kepada tujuan kita. Berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Berjumpa dengan Juru Selamat kita. Yang kita percaya. Dan yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu begitu sangat pentingnya tujuan kita. Ketika kita mengiring kepada Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Saudara, pada waktu Rasul Paulus membacakan ayat-ayat ini, dia sedang bercerita tentang dirinya, bahwa dirinya sebagai seorang penginjil yang menyatakan berita Injil kepada orang-orang pada waktu itu. Betapa hebatnya Injil itu bagi Rasul Paulus dari ayat-ayat yang kita baca bahkan sebelumnya. Dia merasakan betapa berharganya Injil itu di dalam kehidupannya. Dan dia mengilustrasikan itu. Bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Seperti seorang atlet, seperti seorang pelari. Memang pada waktu itu, setiap beberapa tahun, 2 atau 3 tahun, di tempat itu pada waktu Rasul Paulus ada, itu ada perlombaan. Mereka itu ketika menang akan mendapatkan mahkota. Sama seperti zaman sekarang ini. Dan Rasul Paulus menyatakan betapa untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Supaya jiwa-jiwa dimenangkan, itu sungguh tidak mudah. Itulah kehidupan kita. Saudara, menjadi berkat itu bukan hanya pendeta.
Tetapi semua orang yang dipanggil menjadi miliknya Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat. Pertama bagi keluarga kita. Suami menjadi teladan bagi istri, istri juga demikian. Juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Menjadi berkat untuk anak menantu cucu kita. Bahkan mungkin yang sudah punya buyut. Menjadi berkat bagi keluarga kita. Kemudian menjadi di dalam lingkungan kita. Anak-anak yang masih bersekolah, yang masih kuliah. Yang sudah bekerja, yang berusaha. Di tengah-tengah lingkungan kita semuanya. Itulah tujuan kita sekarang. Sebelum kita sampai di seberang sana. Ada tujuan. Ada sasaran yang harus kita capai. Di dalam pengiringan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, yang kedua. Fokus. Pada waktu kita mau mencapai tujuan kita, maka kita harus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua dinyatakan demikian. Dari ayat yang pertama saya akan membacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan itu, pertandingan itu bukan boleh atau tidak, tapi wajib hukumnya. Buat orang-orang yang percaya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Fokus kita ketika kita berjalan di dalam perlombaan yang wajib untuk kita. Di dalam pertandingan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Maka mata rohani kita, mata iman kita harus tujukan hanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus naik ke dalam surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya? Karena dia tahu orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan tidak akan mampu hidup sendiri. Tetapi dia memerlukan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu menyertai, memegang di dalam kehidupannya, memimpin di dalam kehidupannya. Tapi semuanya berbalik kepada kita sendiri. Maukah diri kita sebagai orang-orang yang percaya ini memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Kepada satu pencapaian yang harus kita capai di dalam tujuan hidup kita ini. Maka mata rohani kita harus kita tujukan kepada hal-hal surgawi. Mata jasmani kita di dalam dunia ini bisa melihat berbagai hal yang harus kita lakukan. Dan mungkin juga dunia ini yang menawarkan segala macam hal. Sehingga firman Tuhan katakan, ingat, jangan kita ini melakukan hal-hal daging yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Saudara, ada lawan kita si iblis. Itulah tantangan di dalam hidup kita. Pada waktu kita mau fokus, mau memusatkan perhatian kita, saudara, ada lawan kita. Kuasa kegelapan itu sehingga Rasul Paulus mengatakan, ketika aku ingin melakukan hal yang baik, yang tidak baik itu yang aku lakukan. Pikiranku, perkataanku, perbuatanku bisa salah. Itu yang firman Tuhan katakan. Si iblis itu berjalan keliling, menjalankan tipu muslihatnya. Sehingga di dalam Efesus dikatakan, Efesus yang pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Selalu ada kuasa kegelapan yang ingin saudara dan saya jatuh
di dalam perjalanan kehidupan ini. Bisa melalui keluarga kita, bisa melalui faktor-faktor eksternal di luar kehidupan kita, melalui berbagai macam cara. Iblis dengan segala tipu muslihatnya berjalan keliling di antara kita semuanya. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, kita tidak usah takut dan gentar, bukan karena kita hebat, karena di dalam ayat 10 katakan, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatannya Tuhan, bukan kekuatan diri pribadi ini. Saudara, betapa menyedihkan, saya mendengar salah satu dosen mengatakan, ada yang berkata dan bersaksi ketika dia sedang membuat tesisnya, dia menyelidiki apa yang ada di dalam gerejanya. Saudara tahu, ada banyak anak muda yang datang beribadah ke gereja, melayani pekerjaan Tuhan, bisa melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi saudara, ketika diteliti, anak-anak muda itu tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu saya mendengar akan hal itu, hati saya sedih dan takut. Kenapa takut? Membayangkan generasi ke depan. Betapa banyaknya orang-orang ternyata yang di tengah-tengah lingkungan kita, yang kita tidak tahu. Ya, saya tidak tahu di gereja mana itu. Tetapi dari hasil penelitian itu begitu menakutkan. Itulah sebabnya, kata Pak, anak-anak kita semenjak kecil, kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita nggak berdaya. Saudara kalau punya anak kita pergi ke sekolah, kuliah, apa saudara tahu apa yang dilakukan? Kalau kita bisa melihat kelakuannya, apa saudara tahu dan saya tahu apa yang dipikirkan oleh anak-anak kita, oleh generasi penerus kita? Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Kita sedang bertanding di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Supaya anak-anak kita, generasi penerus kita, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar tampil, menyombongkan dengan segala talenta yang mereka kerjakan. Tetapi mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Saudara, sungguh-sungguh perkataan daripada dosen saya itu begitu menakutkan, mengkhawatirkan mengenai hari-hari ke depan. Betapa banyak orang yang mengandalkan diri sendiri, yang merasa dirinya hebat, gak perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Saya cuma memikirkan hidup kita manusia itu di dalam kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan mengambil semua milik daripada kita, saudara dan saya bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Karena hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Inilah pertandingan, inilah perlombaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Terlebih ke depan, dunia yang semakin maju, yang semakin canggih. Oleh karena itulah Bapak Gembala tadi katakan, supaya orang tua itu menjadi teladan. Dan mendoakan supaya generasi penerusnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Biarlah kita kuat di dalam kekuatannya Tuhan. Dengan kekuatan diri kita pribadi, kita nggak sanggup di dalam kehidupan ini. Ya. Kita bertanding dalam pertandingan iman kita. Ya, supaya iman kita bertumbuh. Tadi di dalam Ibrani dikatakan, iman yang membawa kepada kesempurnaan. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita sudah tahu tujuan hidup kita, bukan di dalam dunia ini. Dunia ini sementara, saudara dan saya akan melewati dunia ini. Dan kita akan sampai berjumpa dengan pencipta kita. Untuk kita bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan ketika kita ada di dalam dunia ini. Dan pada waktu kita mencapai tujuan itu, maka kita harus terus
memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri sendiri. Kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Yang ketiga, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 tadi dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Maka mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apakah penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu adalah satu kemampuan mengendalikan diri, baik mengenai pikiran kita, perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang kita tahu dari firman Tuhan. Maka kita harus belajar menguasai diri. Ini salah satu daripada buah roh. Buah roh itu cuma satu, tetapi rasanya itu banyak ya. Kalau buah itu punya rasa banyak, ada 9 macam. Inilah yang terakhir tetapi begitu penting. Penguasaan diri, pengendalian diri kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak diperbudak oleh dosa, oleh kuasa-kuasa kegelapan yang melalui mata kita, melalui pikiran kita, pendengaran kita yang ada di sekeliling kita. Itu bisa merusak kita, tetapi kita belajar mengendalikan diri kita. Kalau seorang atlet, maka dia harus belajar mengendalikan dirinya. Tadi saya katakan, kalau orang mau ikut di dalam pertandingan, itu tidak mudah. Seorang atlet itu, dia harus menjaga diri, menjaga pola hidupnya, makanannya yang teratur, istirahatnya, latihannya, disiplinnya, itu yang harus dilakukan. Dia harus menjaga dirinya. Kalau misalnya hari ini harus ada latihan, maka tidak seenaknya dia pergi aja jalan-jalan dulu. Ya, ada teman-teman yang lain. Itulah penguasaan diri. Kenapa? Karena tujuannya dia ingin menang. Di sini dikatakan orang yang bertanding di dalam dunia ini untuk mendapatkan mahkota yang fana. Mahkota yang sebentar akan layu. Tetapi dikatakan kita ini mendapatkan mahkota abadi. Mahkota yang tidak layu. Ketika kita saudara dan saya bertanding, kita ingin menang. Kita ini sudah menjadi pemenang. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, karena Yesus sudah memberikan kemenangannya, ketika kita percaya diberikan keselamatan, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, untuk sampai ke sana, saudara dan saya diperlukan penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32b mengatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau seorang pahlawan bisa merebut suatu kota, wah betapa hebatnya. Tetapi dikatakan orang yang bisa mengendalikan dirinya, yang bisa menguasai dirinya itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia lebih dari seorang pahlawan. Dia lebih dari seorang yang bisa merebut kota. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita seperti seorang atlet, dia berdisiplin di dalam kehidupannya. Maka itu akan mengarahkan kita kepada karakter yang baik. Karakter yang sesuai dengan Kristus, firman Tuhan katakan. Kita sedang ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ketika kita bisa melakukan itu semuanya, mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, maka hasilnya itu membangun karakter seperti Kristus. Dan kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Seorang atlet, maka dia akan berusaha berjuang untuk mencapai hasil yang maksimal. Begitu juga saudara dan saya. Kita adalah atlet-atlet rohani yang sedang berjuang juga. Yang sedang ikut perlombaan yang diwajibkan tadi dikatakan. Yang sedang ikut di dalam pertandingan. Maka satu hal, pada waktu kita ingin menguasai diri kita, mengendalikan diri kita,
Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada di dalam persekutuan kita. Bukan saja ketika kita ibadah, tapi di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Kita ada bersekutu dengan Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam ibadah kita secara pribadi. Apa yang saudara dapatkan di dalam dunia ini semua akan ditinggalkan. Tetapi pada waktu kita mengumpulkan harta di dalam surga, itulah nanti yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita malas ketika kita ada di dalam dunia ini. Saya tidak menganjurkan saudara-saudara malas, anak-anak tidak bersekolah atau ketika bersekolah asal-asalan saja. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi hidup kita bukan saja jasmani, yang tadi saya katakan fana dan akan ditinggalkan di dalam dunia ini. Tetapi kita juga punya kehidupan rohani yang harus kita terus perbaharui hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Yang keempat, tekun dan setia. Kita harus bertahan sampai akhir hidup kita. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya selalu suka akan ayat ini. Saya rindu ketika saya meninggalkan dunia ini. Saya mempunyai satu hal yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir karena aku telah memelihara iman. Itulah yang harusnya kita harapkan di dalam perjalanan hidup kita. Sampai akhir hidup kita, kita tetap memelihara iman kita. Kita mencapai garis akhir itu. Yang Bapak Gembala sering mengatakan finishing well. Kita memulai dengan yang baik, kita harus mengakhiri juga dengan yang baik. Jangan kita memulai dengan yang baik, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ketika kita sedang berlomba ini, kita tidak mengakhirinya dengan yang baik. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak kesulitan, banyak tantangan kehidupan ini. Tapi kita harus belajar tekun. Orang yang tekun itu adalah orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh. Orang yang setia itu adalah orang yang patuh, orang yang taat, yang berpegang teguh. Mari kita berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus. Saudara, tidak gampang untuk tekun dan setia. Contohnya saja beribadah. Mau beribadah, kita pikir besok lusa juga bisa. Minggu depan juga bisa. Tapi saya tidak yakin apakah kita masih hidup pada hari-hari ke depan sana. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti saudara. Ya. Karena tadi saya katakan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Jangan mengatakan, oh yang udah tua dulu. Oh nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Hidup kita nggak tahu. Baru-baru kemarin kami mendapat WA dari grup di RT ya, di tempat kami tinggal. Ada seorang bapak yang memang sudah, tapi belum terlalu tua-tua sekali lah ya, umur 62 tahun. Dan biasanya kami melihat ya sehat begitu ya. Memang waktu itu beberapa waktu yang lalu sempat sakit di rumah sakit, tapi sudah kembali gitu ke rumah. Dan Bapak Gembala mengatakan, baru kemarin saya lihat, tahu-tahu kami dapat berita meninggal. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Sampai semua tetangga-tetangga, wah baru tadi pagi lihat katanya. Dia suka mengendarai mobil atau dia kalau berolahraga dia jalan karena istrinya kena kanker dan sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi kami sering melihat dia. Tapi tiba-tiba kami tidak tahu waktu dia di rumah sakit, lagi sakit terus sudah kembali. Kami tahu ada beritanya. Tapi kemudian kami tidak mendengar lagi beritanya, tahu-tahu dinyatakan dia sudah meninggal. Saudara, hidup kita tidak tahu. Ada di dalam tangan Tuhan. Jangan sombong dengan kehidupan ini. Kita tidak berhak sebenarnya dalam kehidupan ini. Karena kita semua milik Kristus. Kita sudah ditebus. Dan harganya katanya telah lunas dibayar. Sehingga kita menjadi milik Kristus. Mari kita belajar tekun dan setia. Rajin dan sungguh-sungguh. Di dalam ibadah kita. Baik
di dalam persekutuan kita bersama setiap hari Minggu, atau ibadah-ibadah yang lain yang diadakan bagi youth, ada ibadah tersendiri. Mari setia di dalamnya. Memang kesibukan kita, ya, dan banyak hal yang ada di sekeliling kita seringkali membuat kita malas untuk datang. Tetapi hari ini biarlah ingat, kita sedang berlomba. Kita tidak tahu finishnya kapan. Mungkin sebelum Tuhan Yesus datang kita harus sudah sampai dulu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal, mari kita mengawali dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat yang tekun, yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Dia, menghasilkan buah-buah guna hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga Rasul Paulus di dalam ayat 27 mengatakan, mulai dari ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menghargai akan Injil Kristus, sehingga dia rela, bahkan dia mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Supaya apa? Supaya dia menyatakan pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, dia tidak ditolak. Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini yang membuat seringkali kita ini bisa tidak setia, bisa tidak tekun. Mungkin di tengah-tengah lingkungan kita seringkali tersinggung, kita seringkali ya mengalami berbagai macam hal. Kan kita ini sedang seperti senjata yang sedang diasah begitu ya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Biarlah kita ingat tujuan kita bukan yang ada di dunia ini. Kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Dan kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Hasil akhir dari pertandingan kita, ya, finishnya adalah kita akan mencapai tujuan kita. Ketika kita sudah tahu tujuan kita bertanding, maka kita akan mencapai tujuan itu. Ketika kita sungguh-sungguh mengakhirinya, memulai dengan yang baik, mengakhiri dengan baik, dan kita terus setia, kita terus tekun. Orang yang tekun itu enggak kalau lagi mood baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau enggak mood, sebodoh amat. Tidak akan begitu. Tetapi kalau orang yang tekun dan setia sampai akhir hidup kita, bertahan sampai akhir, dia pasti akan mencapai tujuannya. Dan dia akan menjadi pemenang. Ketika kita bertanding, bukan bertanding untuk keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah menjadi orang yang diselamatkan oleh Kristus, maka kita terus sedang berlomba, sedang bertanding di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, ketika kita sampai dan tekun dan setia, sampai akhir hidup kita, kita mencapai tujuan kita, kita menjadi pemenang. Seperti yang dicita-citakan oleh seorang atlet ya di dalam dunia ini. Kita juga sama, atlet-atlet rohani. Dan kita akan mendapatkan mahkota yang abadi. Mahkota yang tidak fana. Kalau zaman pada waktu itu mereka itu diberikan mahkota dari daun-daunan begitu, yang sebentar layu. Tetapi kita mendapatkan mahkota yang abadi di seberang sana, yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Saudara, kesimpulan kita dari firman Tuhan, yang pertama, hidup orang percaya seperti sebuah pertandingan yang dilihat banyak orang. Ibrani 12 tadi ayat 1 mengatakan, ada banyak saksi, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang melihat kita semuanya. Saudara dan saya, ketika kita sedang ada di dalam dunia ini, di dalam pertandingan hidup kita sebagai orang percaya, orang lain melihat kehidupan kita.
Apakah hidup kita bisa menjadi berkat di dalam perjalanan hidup ini? Yang kedua, dalam pertandingan sangat perlu kita mengetahui tujuan kita. Ingat sekali lagi, tujuan kita bukan di dunia ini, tetapi tujuan kita untuk sampai ke seberang sana. Mari kita fokus untuk mencapai tujuan itu. Kita bersungguh-sungguh memusatkan perhatian kita dengan sungguh-sungguh melalui pengendalian diri kita, penguasaan diri kita. Dikatakan tadi ya, bukan seperti seorang petinju yang asal memukul saja. Pasti seorang atlet itu, seorang petinju, dia sudah tahu tekniknya. Bagaimana dia menghadapi lawan. Sehingga dikatakan bukan seperti seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi kita sungguh-sungguh ya. Kita memusatkan perhatian kita ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tapi kita mengarahkan diri kita memandang kepada Yesus. Kita menguasai diri kita di dalam segala hal. Jangan sampai kita ditolak, kata firman Tuhan. Dan kita tekun dan setia sampai akhir hidup kita. Yang terakhir, ada mahkota yang abadi yang disediakan bagi kita sebagai hadiah untuk pemenang. Bapak Ibu Saudara mau menjadi pemenang-pemenang? Amin. Sampai akhir hidup kita. Ya, kita menjadi pemenang. Dunia dengan segala macam kesulitannya jangan membuat kita takut dan gentar. Bukan karena kita hebat, tetapi ada kekuatan Tuhan melalui Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri dan saya akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua yang sudah ambil bagian di dalam melayani anak-anak-Mu ya Tuhan, pakai kami semakin indah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua para pelayan-Mu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kami, juga keluarga yang sudah menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang terganggu kesehatannya, yang sakit, yang ada di dalam kelemahan. Tuhan tolong semua mungkin tidak bisa hadir di tempat ini, yang ada di rumah. Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mengalami masalah persoalan, kami percaya Tuhan menolong. Ya Tuhan, Bapak Ibu sekalian dapat menjadi pemenang di dalam kehidupan ini dan lebih daripada pemenang. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Tuhan memberkati, Engkau Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami yang sudah sekolah ataupun yang sudah meniti karir, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong sehingga mereka semua boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Memakai mereka untuk menjalankan tugas kenegaraan untuk takut kepada Tuhan. Kalender politik yang akan bangsa Indonesia hadapi di tahun 2024 pemilihan presiden. Tuhan memberikan yang terbaik bagi negara kami ya Bapa. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan setelah selesai sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai
selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Selamat pulang, Tuhan memberkati.